Selamat malam para Just Talkers. Gue mau bahas kali ini tentang Pep. Pep sudah memenangkan banyak trofi, tapi sehebat apa sih Pep? Banyak yang bilang karena pemainnya hebat semua dan hanya menang ini di Barca, bla 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 bla. Sekarang kita lihat dia sebagai pemain sebenarnya biasa aja, oke? Biasa aja, nggak jelek, tapi juga dari Barca terus ke Brescia, bahkan sempet main di Meksiko sebentar. Akhirnya dia kembali bermain di melatih Barca B, dan disitulah mulai karirnya. Tapi dia pernah mengatakan, sebelum saya mengenal Johan Cruyff, saya tidak mengerti bola. Main bola itu seperti apa? Yang dimaksud sih sebenarnya filosofinya. Oke. Dia hanya bermain tanpa dengan filosofi yang jelas. Setelah dia kenal Cruyff, baru dia berkembang. Dan Cruyff juga punya peran penting dari sisi bertahan ke menyerang di zamannya. Pada saat Cruyff selama 6 tahun di Barca menangkan 4 kali La Liga, Champions League pertama kali, dan lain. Sebelumnya Barca itu 30 tahun menang 3 trofi doang ya. Setelah Cruyff masuk 6 tahun 4 trofi, dan berlanjut sampai sekarang. Nah, Barca sekarang ini sangat kental dengan filosofinya Johan Cruyff. Tapi apakah Pep bermain seperti Johan Cruyff? Enggak, agak beda. Oke. Waktu di Barcelona dia didukung, harus dikatakan persis kayak juga yang dialamin oleh Sir Alex, juga banyak pelatih lah, bahwa pada saat mereka masuk didukung dengan pemain-pemain bagus, pemain hebat. Oke. Kalau Alex kan dulu didukung dengan generasinya, terutama generasinya Beckham dan lain-lain, itu tim luar biasa, satu Inggris diobok-obok gitu. Walaupun kalah 2 kali di Champions League, tapi at least mereka sangat mendominasi dan menang Champions League juga. Kalau di Pep kan didukung dengan generasi emasnya La Masia, di mana semua banyak pemain masuk lah, pemain bagus dan terbukti. Nah, disitulah Pep juga memanfaatkan sikon yang menguntungkan dia. Pada saat zamannya Rijkaard pun cara bermainnya sih kira-kira udah terbentuk ya. Nah, terus Pep masuk, ya bukan tinggal menjalankan, emang ada dirubah, tapi dasarnya itu sudah ada, karena Rijkaard dan Pep kan gurunya satu, jadi pondasinya lah. Nah, kalau di Barca kan variasinya itu lebih kombinasi antar 3 orang. Pada saat satu pergi, satu mengisi posisinya. Terus dengan kualitas, terutama Iniesta dan Xavi, kualitas yang gue maksud adalah timing untuk ngelewatin orang, timing untuk melakukan passing, ditambah Messi yang berkembang terus, ditambah beberapa pemain bagus di belakang ya. Mereka sangat mendominasi dunia dan meraih banyak trofi, 14 trofi. Oke. Nah, terus Pep pergi, di zaman ini kan berubah ke Munchen dulu. Ke Munchen sebenarnya sedikit perubahan yang dia lakukan, tidak terlalu banyak, meraih juga, bermain bagus, meraih banyak trofi. Tapi kalau Munchen sih semua pelatih di situ kan praktis juara juga. Oke, kalau di Barca kan belum tentu. Dan terbukti setelah ditinggal Pep kan mereka keteteran. Jadi gue tidak mau terlalu bahas itulah yang di Munchen. Tapi terus dia pindah ke City. Nah, di City ini ada yang menguntungkan juga buat dia. Kenapa dia pindah City? Karena didukung oleh Begiristain sebagai Dirtek, temennya dia dulu zaman dia masih bermain, sama Soriano, mantan CEO-nya Barcelona. Jadi dengan 2 orang yang sudah dikenal, dan praktis City itu dikendalikan oleh 3 orang ini.
3 orang decision maker yang punya long term planning. Oke. Jadi kalau orang bilang sekarang tahun ini kan City keteteran, apakah Pep akan hengkang? Gue bilang sih tidak. Karena pemain boleh pergi, Sané pergi, De Bruyne pergi karena nggak main Champions League. Mereka punya segala fasilitas untuk mendatangkan pemain hebat lagi. Kayak berasumsi bahwa City nggak main Champions League, tapi mereka justru bisa lebih fokus ke liganya dengan tetap mendatangkan pemain hebat. Maka dari itu gue tidak melihat Pep akan pindah, at least nggak tahun inilah. Nah mungkin 2-3 tahun lagi kalau dia sudah pengen tarik tantangan baru menjadi pelatih timnas Spanyol atau ke Italia yang dia belum pernah, mungkin bisa. Tapi so far dia at least musim ini gue yakin dia tetap akan stay di City. Oke. Nah terus bagaimana perbedaan di City dengan di Barcelona terutama ya? Sebenarnya perbedaan ini sangat kelihatan dari sisi kualitas pemain yang dia miliki. Dia pernah bilang, gue nggak suka tiki taka. Yang dimaksud, nah ini para haters, para kardus ini kan langsung tidak melihat apa yang dia maksud, tapi langsung ngebully tiki taka. Yang dimaksud adalah tiki taka itu kadang cenderung kalau tanpa tujuan, cenderung hanya melakukan ball possession. Ibarat kayak kalau lu udah pernah main bola, main kayak kucing-kucingan lah, nguber pantat doang, ya kan? Itu bisa berhasil karena mereka punya akurasi passing yang tinggi dan jaraknya antar pemain dekat semua. Nah itu dia mau merubah, bukan dia tidak suka, wong dia sendiri yang menciptakan kok. Tapi dia mau merubah itu ke sistem dengan kualitas pemain yang berbeda. Nah caranya gimana? Dia bermain dengan 4-3-3. Oke. 4 belakang, 3 tengah, 3 depan. Nah lapangan itu dibagi 3 untuk dia, sama dia. 1 sayap kiri. Sayap kiri itu dari garis kotak penalti keluar, di sayap kanan garis kotak penalti keluar, sama di tengah. Di tengah itu kira-kira 1 kotak penalti tarik ke bawah, 3 lapangan. Oke. Untuk permain bisa memahami pemain Pep, di mana Kevin De Bruyne mengatakan di awal-awal dia juga kesulitan, itulah ada organisasi. Oke. Kalau lu perhatiin, dia memanfaatkan semua lini. Di atas kertas kan lini belakang, lini tengah, lini depan, ya kan? Tapi dia lebih memanfaatkan antar lini, tergantung lawannya bermain seperti apa. Dan yang sangat kelihatan, dia selalu bermain dengan 2 playmaker. Playmaker itu ditaruh, biasanya playmaker itu kan di belakang striker, memiliki kebebasan untuk bermain, dribbling, passing, dan lain-lain. Tapi ini enggak. Dia taruh 2 playmaker, di kiri dia taruh Silva, itu di antara sayap kiri, wilayah kiri dan wilayah tengah. Jadi kalau di garis itu daerah situlah, garis kotak penalti yang samping ditarik ke bawah daerah situ, antara sayap kiri dan sayap tengah. Nah di sayap kanan, antara sayap kanan dan area tengah ditaruh Kevin De Bruyne. Oke. Orang tanya, kenapa playmaker ditaruh di samping, kenapa nggak di belakang? Nah, itu ada tujuannya. Tujuannya itu adalah meng-create ruang. Center back zaman sekarang itu bukan hanya man to man, tapi juga bermain zona. Contoh, pada saat Kevin De Bruyne tidak di tengah, tarik keluar, ini kan ada ruang yang kosong. Nah, itu dimanfaatkan oleh Agüero. Kalau Agüero turun, tergantung center back-nya ikut Agüero atau tidak. Asumsi tidak ikut Agüero, artinya dia meng-create sebuah situasi di mana Agüero tidak terjaga. Bisa passing ke Agüero, bisa wall pass untuk melakukan penetrasi. Pada saat Agüero pegang bola, wingernya ini kan bisa masuk. Oke. Asumsi center back-nya ikut, Agüero dijaga. Di belakang ada ruang
4-5 meter yang ditinggalkan oleh center back yang bisa dimanfaatkan oleh David Silva yang masuk. Okay? Jadi ini sebuah pilihan yang dilakukan oleh Pep dan cukup berhasil. Dia tidak butuh pemain tipikal playmaker nomor 10 yang giring-giring bola, yang apa, enggak. Kalau lihat permainan David Silva, Bernardo Silva, Gundogan, siapa namanya, Kevin De Bruyne, itu lebih banyak passing. Karena organisasinya, jarak antar pemain itu jelas. Dari sisi horizontal nggak boleh lebih dari 3 pemain, vertikal tidak boleh lebih dari 2 pemain. Karena tergantung yang sulit itu dalam bermain sangat terorganisir ini adalah mengambil keputusan when you have to go, masuk ke dalam, when you have to pass, entah crossing kalau dari sayap. Bahkan dari posisi Kevin De Bruyne pun dia bisa melakukan crossing. Jadi yang sangat berbeda strategi dengan di Barcelona, tapi dengan tujuan sama, yaitu ball possession, meng-create ruang, melakukan penetrasi, dan shot on goal. Nah, itulah kenapa gue selalu bilang, pada saat lu pegang bola, lu nggak bakalan kebobolan. That's why rata-rata tim yang juara, entah itu di Eropa, entah itu di liganya masing-masing, lu boleh cek, adalah tim yang menyerang, bukan tim yang bertahan. Sekali-sekali bertahan iya, tapi praktis mayoritas menyerang. Jadi untuk gue, Pep ini sangat kaya taktik karena dia bisa beradaptasi dengan pemain yang dia miliki, entah dia sudah punya, entah dia beli, sesuai dengan apa yang diinginkan. Dia main di 3 negara, praktis dengan strategi yang berbeda, tapi tetap ball possession-nya tinggi, ngepresnya juga beda, permainan membangun serangan beda. Kalau di City, wingback-nya itu kan naik semua, center DM-nya turun untuk membangun serangan. Nah, di Barca enggak. Kalau di Barca kan lebih tergantung membangun serangan, tergantung oleh Iniesta, Xavi, sama Busquets. Busquets sebagai jembatan. Lu mau di press atau gimana, mereka semua turun ke bawah untuk mendapatkan bola dan sekali-sekali crossing. Nah, jadi kira-kira begitulah. Dan nggak tahu kalau dia sana pindah ke timnas atau ke Italia, mungkin dia rombak lagi. Sebuah contoh terakhir, pada saat dia melawan Real Madrid, bermain bertahan, melakukan crossing, membuat 3 blok. Di situ Zidane kaget, nggak bisa mengatasi. Akhirnya bermain jauh lebih bagus, lebih efektif. Walaupun Real Madrid lebih banyak pegang bola kalau nggak salah, tapi inilah pelatih yang kayak taktik, bisa beradaptasi dengan strategi lawan.